Melihat perbankan itu memang wah gitu, terus jenjang karirnya cepat gitu, menjanjikan gitu. Ketuban istri itu pada saat itu pecah. Yang dipikirin udah bukan masalah ibadah, kayak yang udah memang atasan itu seperti Tuhan. Sadar bahwa yang saya lakukan ini salah. Saya dengan teman-teman memutuskan untuk resign. Setelah ta'aruf dapat ada calonnya, menikah. Setelah menikah itu 1 bulan selesai. Saya diusir. Saya nggak, memang kalau untuk sedih pasti sedih. Untuk saya kecewa, mungkin ada kekecewaan. Tapi hati kecil saya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Henry, gimana kabarnya Kang Henry? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, jadi kita ngobrolin masalah bank. Ya, bank berbeda dari dunia ribawi ya pasti. Dan banyak juga teman-teman yang alhamdulillah sampai tahun ini saya dapat data hampir 62% karyawan bank itu resign. Salah satu faktornya karena itu mungkin mereka sudah mengerti tentang hukumnya bekerja di bank atau masalah riba. Nah, Kang Henry berapa lama kerja di bank dulu? Kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun lebih ya, hampir 5 tahun ya. 2011 akhir sampai 2016. 4 tahun sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahunan lah ya kurang lebih. Ya, kurang lebih. Dulu jabatannya apa nih? Jabatan terakhir di account officer kan? Di account officer. Sebelumnya itu pernah yang awal pertama masuk itu di IT. Terus dari situ lari ya dipindahkan ke TKK bagian ATM, pengurusan ATM. Dari situ ke QC untuk quality control, masalah kebersihan, pelayanan gitu. Terus boot ATM gitu. Dari situ job opening untuk Job opening itu apa? kalau kita ingin istilahnya ingin naik jabatan, naik grade gitu, yang awalnya misalkan dari pekerja kontrak ingin jadi pekerja tetap gitu, otomatis harus masuk kita harus job opening dulu kan. Harus job opening, harus dites, Kita ada seleksi dulu gitu ya. dites, diseleksi, terus kita pendidikan lagi gitu. Memang ada di apa di khususkan gitu, ada tempatnya, memang ada lokasinya untuk dites gitu, untuk pendidikan gitu. Setelah lulus gitu, ada ujian gitu. Bisa kayak sekolah lah, cuman singkat gitu. Oh, Cuman singkat. Dari situ langsung masuk ke bisnis kan. Saya masuk ke bisnis, kalau bahasanya account officer ya, untuk lending, untuk pemberian kredit gitu. Fokusnya di UMKM. oh jadi ngasih kredit ke UMKM gitu ya. UMKM kebetulan program pemerintah. Jadi fokus di UMKM. Jadi Kang Henry di salah satu bank milik pemerintah. Iya, plat merah kan. Plat merah. Oh, sebenarnya plat merah gitu ya. Ya, bank plat merah. Masya Allah. Mau tahu kenapa pengen kerja di bank dulu pas sebelum? Sebetulnya ada 2 pilihan waktu itu. Jadi kan saya ketika lulus kuliah itu sudah langsung ya mulai nyari-nyari, ada 2 pilihan nih. Awalnya saya tertarik ke masalah customer good, ya istilahnya mah perusahaan yang memang penyedia makanan dan lain-lain gitu. Customer food gitu ya. Ya gitu. Dari situ saya ada salah satu perusahaan coba dites gitu. Ternyata lolos kan. Jadi yang ikut tes itu ada 2, yang satu ke BRI, yang satu ke yang tadi itu perusahaan customer good itu, heeh. Nah, yang lolos itu dua-duanya gitu. Milih yang mana gitu. Pilih pilih yang mana,
Kalau untuk di yang perusahaan yang satunya lagi itu sudah otomatis jadi kalau nggak salah jadi administrasi eksekutif organisasi lah. Saya lupa lagi ya masalah langsung back office gitu. Oh iya. Tapi kalau ke yang perbankan ini eh, saya masuk ke outsourcing dulu. Oh iya, outsourcing dulu ya. Outsourcing Kalau dulu. apa yang Diman outsourcing dulu ya. Outsourcing dulu, ya pilihannya mana nih gitu. Padahal mah kalau dilihat yang ini sudah jelas ya, langsung tidak melalui outsourcing gitu, langsung ditekel oleh perusahaan. Cuman ya itu karena ego ya, karena kita nafsu gitu. Melihat bank itu Melihat gitu perbankan itu memang wah gitu, terus jenjang karirnya cepat gitu, menjanjikan gitu. Otomatis meskipun dari bawah saya lebih milih ke perbankan. Logikanya ya kalau dipikir ke belakang gitu lebih baik ini yang satu ini gitu. Kenapa harus harus ke perbankan? Ya memang sudah kedulu dari situ saya ngambil perbankan. Sebetulnya sudah ada peringatan sebetulnya sebelumnya. Peringatan dari ya dari teman gitu, dari guru ngaji dulu nasihati, cuman tidak menasihati secara langsung gitu, nggak langsung kamu jangan begini enggak, enggak. Jadi lebih pikirkan baik-baik, pikirkan baik-baik ya, lebih ke arahnya bahwa kalau dulu kan saya mikirnya bahwa rentenir sama perbankan itu beda gitu. Karena saya awam ya gitu, belum tahu rentenir sama bank itu beda gitu. Rentenir itu kesannya jahat gitu, nagih gimana ya sampai wah keras lah gitu, kasih pinjaman langsung bunganya sekian iya gitu. dengan cara kekerasan. Tapi kalau perbankan itu dia corporate gitu, halus, punya sistem gitu, justru memang untuk mesejahterakan gitu. Kita yang punya usaha, kita yang misalkan kerja bisa pinjem beli barang misalkan dengan cara kredit gitulah mindsetnya dulu gitu. Oke nih kita saya gitu, oke keren kayaknya gitu, aman-aman aja gitu. Wah, otomatis terpandang dalam tanda petik apalagi kalau plat merah gitu. Ketika saya masuk keluarga besar, wah gitu. Ya luar biasa, sampai teman-teman gitu yang asalnya jauh ketika saya tahu saya kerja di bank mendekat, datang. Pemahaman saya pada saat itu ya saya kerja, saya ikhtiar, saya memang untuk menafkahi keluarga saya gitu, positif aja gitu. Iya, kerja itu kan ibadah gitu. Masih kepikirannya ke situ. Dari situ alhamdulillah menikah. Setelah job opening lulus masuk ke bisnis, otomatis sudah punya pegangan hidup. Udah aman gitu. Tinggal apalagi nih gitu. Apalagi ya alhamdulillah menikah pada saat itu, sampai alhamdulillah punya anak. Nah ketika punya anak subhanallah pas mau melahirkan anak terpaksa harus masuk Verina jadi masuk ke inkubator. Jadi ketuban istri itu pada saat itu pecah, tapi anak masih di dalam. Terus karena anak stres, anak pup di dalam perut gitu, jadi harus diinduksi. Karena saat itu kan kita minta jangan sampai jangan sampai di sesar gitu. Dan alhamdulillah ternyata memang dokter masih bisa, oh ini kayaknya masih bisa kalau normal gitu tanpa harus disesar, tapi harus diinduksi, jadi harus dipancing supaya mulas gitu. Otomatis anak keluar masuk karena dipancing gitu ya, keluar masuk. Anak jadi stres di dalam. Oh gitu. Tuh pup di dalam. Udah nelen ketuban, pup di dalam gitu, ditelen gitu. Tapi alhamdulillah pas lahirannya normal gitu. Tapi anak langsung dimasukin ke Verina selama 2 minggu.
2 mingguan. 2 minggu. Biayanya luar biasa. Gitu. Karena memang penanganan khusus kan. Iya, benar. Penanganan khusus. Dari situ mulai terenyuh ya, ada rasa. Tapi sampai situ belum kena, belum tersentuh gitu. Ya. Tapi sudah mulai ini kenapa mulai ya? Mikir nih, Ya, ini ada yang salah nggak sih? Ada yang salah gitu. Kenapa ya gitu. Dari situ lambat laun saya punya anak kan, punya istri, punya anak, terus memang ada orang tua juga yang menjadi tanggungan gitu. Ya. Orang tua yang jadi tanggungan, otomatis lebih semangat kerja gitu. Wah, lebih bahasa Sundanya istilah mah ya ya lebih inilah lebih giat lah gitu. Ya, wah gitu, lebih semangat. Segala macam cara gitu, dari pagi sampai malam itu terus gitu, nggak berhenti. Bahkan ya lihat matahari terbenam pas pulang itu jarang lah. Gitu. Maghrib itu jarang. Oh gitu? Jarang. Biasanya yang normal kan jam 4 jam 5. Ini maghrib jarang gitu. Pulang maghrib jarang gitu. Lebih kebanyakan di atas maghrib. Gitu. Bahkan jam 9 jam 10 baru pulang. Karena mulai giat, terus memang tekanan ketika kita jadi pegawai tetap, tekanan makin tinggi kan. Dari perusahaan itu ya? Tekanan makin tinggi, target makin tinggi, otomatis yang dipikirin udah bukan masalah ibadah, masalah keluarga, udah bukan itu yang dipikirin. Target. Gimana perusahaan ini bisa maju. Jadi saya kerja memang seperti robot. Kalau dibilang gitu, memang kayak robot. Jadi udah kerja untuk bank lagi, bukan kerja untuk keluarga gitu. Iya. Yang awalnya kan semangat untuk keluarga, buat nafkahin keluarga. Makin kesini jadi karena memang sudah ternafkahi ya. Tapi larinya mindset saya berubah gitu, jadi kerja untuk perusahaan. Karena memang banyak target, memang hura-huranya juga banyak kan. Nah itu katanya kalau kerja bank deh, setahu saya setelah mereka bekerja dari Senin sampai dengan Jumat, kebanyakan di weekendnya tuh mereka tuh kayak melepaskan penat lah ya. Hura-hura, terus liburan, terus bahkan ada ya sampai melampiaskan ke tempat yang dilarang. Tanda kutip. Untuk laki-laki memang ada beberapa yang gitu kan. Tapi kalau untuk akhwatnya memang lebih ke shopping, belanja, ngabisin uang karena memang uangnya cepat gitu. Yang dihasilkan cepat, yang habisnya juga cepat gitu. Jadi gitu untuk laki-lakinya ya gitu, ke tempat hiburan gitu, karaokean dan lain sebagainya, itu udah biasa lah. Itu masalahnya masalah minuman, alkohol dan khamr itu udah kayak biasa gitu. Udah hal biasa karena memang dari Senin sampai Jumat itu memang fokus di kerjaan gitu. Seharusnya ketika kita liburan bareng sama keluarga gitu. Cuman karena memang atasannya hayu nanti misalkan hari Minggu kita ke gitu, mau nggak mau lebih milih atasan. Kenapa? Karena kayak yang udah memang atasan itu seperti Tuhan dalam tanda kutip. Jadi kalau misalkan saya tidak dekat dengan atasan, ya saya tidak bisa makan, kasarnya gitu. Pekerjaan saya bisa hancur lah gitu, bisa dimutasi dan lain sebagainya. Otomatis ketika atasan bilang A, mau nggak mau anak buahnya harus ikut ya, mengikuti gitu. Kalau atasannya memang suka hiburan, Masya Allah, kebanyakan seperti itu gitu. Dari situ mulai sadar bahwa yang saya lakukan ini salah. Awalnya dari situ, dari hiburan dulu, dari hiburan dan lain sebagainya, mulai ikut-ikut kajian.
Bahkan sebelumnya sempat ada kayak peringatan kan, Gimana? peringatan dari Allah, ada teman, padahal teman kerja, ngasih lihat tentang kajian tentang ya tentang masalah riba dan lain-lain. Sempat saya bilang keras-keras teuing eta teh. Naon sih? Eta Ustad ini keras-keras teuing. Kita mah hidup normal aja lah gitu. Sempat kepikiran ke situ, sempat ada mindset ke situ. Kalau kita beragama itu nggak usah terlalu fanatik gitu. Karena memang kita hidup di dunia ya, akhirat mah nanti saja lah gitu. Masya Allah. Memang agak ngeri ya, ngeri sedap. Cuman memang pemikiran kebanyakan teman-teman pada saat itu ya itu gitu. Ketika dikasih kajian dan lain-lain, ya mikirnya karena udah apa ya, udah jadi keseharian, memang mental kan susah masuk. Nah dari situ karena memang saya udah merasa alhamdulillah lah ada rasa ke situ, coba sendiri lihat. Yang kemarin dibilang menurut saya keras, saya tonton lagi kan. Saya lihat lagi gitu. Saya lihat sendiri. Ini sekeras apa sih gitu. Jadi penasaran gitu ya. Penasaran gitu. Hikmah Allah alhamdulillah gitu. Allah bukakan pintu hati saya gitu. Pas nonton Begitu lihat mulai sampai gitu. terbuka. Terus yang asalnya takut, awalnya takut kan, saya lihat itu merinding. Oh gitu. Merinding. Istilahnya mah serem ya gitu. Lama kelamaan jadi keenakan. Jadi maniak justru saya lihat kajian apa aja saya lihat gitu, semua saya lihat. Penasaran pengen lihat yang offline-nya, maksudnya yang langsung datang gitu. Ikut ke beberapa kajian gitu, lihat sama Kang Fauju juga beberapa kali pernah sharing bareng dan lain sebagainya. Dari situ mulai nyesal gitu, pokoknya mah sering nangis lah. Sering nangis itu karena memang dulu memang saya betul-betul jahat gitu. Dalam arti saya berandal gitu, kok bisa sampai kepikiran ke situ gitu. Padahal mah kita memang di dunia ini ya memang hanya untuk beribadah kepada Allah, kok bisa sampai lupa, sampai mentuhankan pekerjaan gitu. Itu yang memang jadi istilahnya mah jadi pukulan hebat gitu. Dari situ saya dengan teman-teman memutuskan untuk resign. Awalnya memang masih ragu ya, karena itu dia ada tanggungan dan lain sebagainya. Cuman dari sini ke sini ya alhamdulillah, ketakutan saya akan dosa, ketakutan saya akan anak saya nanti dikasih makan dari sumber apa itu lebih besar alhamdulillah. Dari situ mantap, saya bilang ke istri, saya bilang ke ibu, alhamdulillah kalau mama langsung ketika saya bilang mah mau resign, alasannya apa, saya kasih lihat bla 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 bla, saya kasih lihat kajiannya dan lain sebagainya. Oh ya udah, sok, kalau memang masalah agama itu sudah final kata mama. Nggak bisa diperdebatkan, sok, yang penting mama doakan Henry lancar usahanya gitu dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Cuman dengan istri ada sempat ketakutan. Istri sempat takut gimana nanti sama lah seperti saya dulu. Saya bilang saya dulu juga gitu. Bahkan sebelum saya bilang ke istri saya akan resign, saya pernah merasakan takut dulu gitu. Saya bilang ke istri gitu. Jadi memang wajar, apa yang kamu takutkan wajar, tapi insya Allah kalau memang kita yakin kita pasti bisa ngejalani ya semua lah gitu atas izin Allah. Cuman sebelumnya sudah ngerasakan, sudah ada perasaan bahwa ketika saya resign ini pasti pembersihannya bakal besar gitu.
Dan berat itu. bakal berat gitu. Pembersihannya bakal luar biasa. Sebelumnya saya udah ngerasa kan, Sudah punya bayangan gitu. sudah punya bayangan meskipun nggak tahu bayangan secara kompleks ya, cuman udah, oh ini kayaknya gitu. Ujian gitu ya. Tinggal nunggu ujian. Ya pasrah, memang harus ikhlas gitu. Kalau memang kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, memang harus ikhlas. Dan memang harus dibersihkan wadahnya dulu gitu ya. Ya betul, harus dibersihkan wadahnya dulu. Ya gimana kita mau berserah diri kepada Allah kalau memang sumbernya juga masih haram gitu. Dari situ resign, bertiga resignnya Kang Fauji, saya sama Inal gitu. Resign bertiga. Dari situ mulai ada ketakutan baru muncul sebetulnya. Setelah saya resign, saya mau ngapain gitu. Karena memang nggak ada persiapan sama sekali kan. Saya resign betul-betul pure karena saya takut, bukan istilahnya bukan karena perusahaannya memberatkan saya, enggak, memang betul-betul karena saya takut. Jadi dari diri sendiri, gimana kalau saya besok meninggal, gimana kalau saya meninggal, terus saja tiap hari. Jadi nggak ada kepikiran saya harus apa ya ke depannya gitu. Nggak ada mempersiapkan gitu. Jadi memang yang penting selamat dulu aja gitu. Yang penting selamat dulu gitu. Yang penting selamat dulu. Urgent gitu, seolah kayak yang urgent gitu. Beberapa kali memang ikut seminar bisnis dan lain-lain. Ya sudahlah, coba buat dagang. Qadarullah. Setelah resign saya coba dagang. Dagangnya sama Kang Fauji berdua. Pakai gerobak Kang. Oh gitu. Yang asalnya pakai dasi. Masya Allah. Gitu. Masya Allah ya. Yang asalnya yang asalnya agak tanggak lah, dagu gitu, lari ke jualan gerobakan gitu. Pada saat itu saya bareng di Bale Endah, rumah di Padalarang tapi jualan di Bale Endah. Tapi nggak ngedorong dari Padalarang? Enggak gitu. Wah, perjalanan jauh karena memang niatnya tekadnya kuat gitu. Jualan pertama, jadi saya jualan soto pada saat itu, Kang Fauji jualan pempek. Jadi beda, ada 2 gerobak gitu, tapi sampingan. Yang penting beda aja makanannya. Jadi beda sampingan gitu. Alhamdulillah hari pertama jualan karena memang belum ada ilmunya gitu. Alhamdulillah saya bawa istilahnya mah hampir, kalau dihitung hampir sampai 50 porsi ya. 50 porsi kalau dihitung porsi gitu. Alhamdulillah nggak ada yang kejual sama sekali. Satupun. Hari kedua 30.000 Kang. Gitu. Yang sebelumnya otomatis kalau soto cepet asam kan. Sehari juga asam gitu, otomatis dibuang gitu. Masya Allah, itu perjuangan Kang. Dari situ mulai belajar. Alhamdulillah terbiasa gitu. Mulai terus pengunjung mulai rame. Qadarullah tempatnya Kang harus dicor. Jadi saya jualan pinggir jalan, pinggir trotoar gitu. Qadarullah tempatnya harus dicor, otomatis harus pindah dari situ gitu. Pindah ke Sarijadi. Pindah ke Sarijadi, masih soto masih di pinggir jalan. Masih jualan soto. Dari situ mulai agak sedikit ada goyangan masalah ekonomi lah, karena memang habis kan, modal habis gitu. Hanya saya waktu pas resign itu nggak dapat apa-apa Kang. Dari perusahaan nggak ada. Itu memang benar-benar pure simpenan gitu pribadi. Dipakailah modal gitu. Yang di Bale Endah hancur, harus pindah, otomatis harus keluar uang lagi kan. Modal awal lagi di Sarijadi gitu. Buka lagi, terus mulai ada kekhawatiran dari istri. Pasti itu ya. Dari situ mulai ada kekhawatiran dari istri. Ini gimana? Kita hidup mau kayak gimana? Ya kamu sehari-hari dapat 30.000, 50.000 bersihnya gitu. Ini mau kayak gimana? Kedepannya mau seperti apa gitu? Anak nanti bakal sekolah
gitu kan. Iya. Anak nanti bakal sekolah. Terus kita kalau misalkan ternyata sakit, ternyata ada kebutuhan mendadak, Nggak ada dana darurat. ya kalau pekerjaan kamu seperti ini terus, kita mau kayak gimana? Itu masih inget pernyataan itu masih inget. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuman bisa istighfar, minta sama Allah gitu, sabar, terus aja ikhtiar, dagang terus dagang. Cuman di balik itu semua memang ada batin yang bahagia gitu ya, Iya, iya. meskipun kondisinya lagi benar-benar di bawah gitu. Sampai 30.000 sehari kan. Masya Allah, saya kadang nggak makan lah gitu, yang penting di rumah makan. Masya Allah itu. Mm-mm. Perjuangan itu. Tapi masih tetap kurang karena memang kebiasaan kita dulu hidupnya berkecukupan Iya, gitu. betul. Meskipun alhamdulillah satu hari pun belum pernah kekurangan makan pada saat itu ya, meskipun jualan kayak gitu, alhamdulillah. Cuman tetap karena memang mindsetnya kita dulu hidup berkecukupan. Ya. Ketika kita resign, kita jadi serba kekurangan. Itu yang memang saya sulit untuk sampaikan ke istri gitu. Istilahnya untuk mendidik istri memang saya sudah istilahnya udah menyampaikan semampunya gitu. Kita harus sabar, kita harus ikhtiar. Ingat dulu kita dapat hasil ini dari pekerjaan yang haram. Gak serta-merta ketika kita hijrah otomatis kita sukses, kita sama seperti pekerjaan yang dulu, bahkan lebih gitu. Walau alam kita mungkin diuji dulu gitu. Saya bilang ke istri gitu, hanya kuat sampai 1 tahun kan setelah saya resign. Setelah saya resign hanya kuat. Dari situ istri memutuskan untuk pulang karena memang kondisi saya lagi drop, dalam arti ekonomi memang lagi di bawah. Mau melarang gak bisa, apalagi mendidik, apalagi memarahi gitu. Kamu tuh udah gak bisa, cuman bisa pasrah. Silahkan, kalau memang misalkan itu keputusannya, semoga kamu di kehidupan yang baru bisa lebih baik. Itu aja doa. Dari situ kami pisah. Cuman ya itu ada kebahagiaan tersendiri kan, alhamdulillah. Bisa kebahagiaan gimana? Ada kebahagiaan tersendiri, mungkin karena memang saya dulunya bisa dibilang pendosa gitu. Ketika Allah bersihkan di dunia, malah saya bahagia. Saya enggak, memang kalau untuk sedih pasti sedih. Untuk saya kecewa, mungkin ada kekecewaan, tapi hati kecil saya bahagia. Kalau misalkan ternyata saya istilahnya dibalas kejahatan saya dahulu, dosa saya dahulu di akhirat, bagaimana? Mungkin bisa lebih dari ini gitu. Jadi saya ditinggal oleh keluarga saya sedih, tapi bahagia kan. Dalam arti mungkin ini pembersihan. Saya tetap positif sama Allah, tetap istilahnya mah setuju sama Allah gitu. Memang kalau kita pingin bersih di dunia ya harus sabar, harus ikhlas. Itu yang terus menguatkan saya gitu. Saya fokus untuk belajar masalah agama, fokus untuk usaha gitu. Tidak dulu memikirkan masalah pendamping hidup gitu. Ketika setelah beberapa tahun memang ada kepinginan untuk oke lah kita coba seorang laki-laki gitu ya coba untuk mulai lagi dari awal gitu, mulai membina keluarga. Insya Allah saya coba untuk ta'aruf. Setelah ta'aruf dapat ada calonnya, menikah. Setelah menikah itu 1 bulan selesai. Gimana? Jadi memang ada kejiwaan
yang dari pihak istri yang saya nggak tahu sebetulnya, karena memang kan ta'aruf kita nggak kayak pacaran ya Kang ya, nggak terlalu mengenal lebih ke keluarganya kita kan, lebih ke sharing keluarganya, lebih ke sharing masalah sifat-sifatnya dan lain sebagainya, nggak ke orangnya langsung gitu, nggak ke pribadinya langsung. Dari situ kami menikah dan ternyata istri ada kelainan di kejiwaan, gitu, ada kelainan kejiwaan. Saya sempat marah pada saat itu ya, kenapa kok nggak dikasih tahu sebelumnya dari awal gitu, karena alasan keluarga memang ketika ketemu sama Henry berubah, dia perilaku dia berubah gitu, otomatis yang namanya keluarga pihak perempuan merasa wah seneng gitu ya, jadi ya sudahlah mudah-mudahan bisa berubah, tapi ternyata kalau kejiwaan agak susah memang, jadi harus terus gitu. Setelah 1 bulan kami menikah, saya diusir di kebetulan kan di rumah mertua ya, kebetulan di rumah mertua saya diusir tiba-tiba tanpa sebab yang pasti, tanpa oleh sebab pihak yang keluarga atau pihak istri saja ya, oleh pihak keluarganya. sama istri diusir. Oh gitu. Saya tinggal dengan jadi waktu itu saya dibawa ke pihak keluarga istri, jadi ada rumah satu, ada tempat kosong gitu, jadi memang terpisah gitu, keluarga istri, saya dengan istri berdua tinggal. Setelah 1 bulan ya saya diusir sama istri. Akang sendiri diusir Diusir sama istri. Kok bisa? Itu dia setelah hari pertama awalnya mungkin lagi marah gitu, mungkin lagi ada kesal gitu ya, saya pergi dulu. Hari kedua saya pulang lagi setelah subuh kalau nggak salah, baju semua dikeluarin kan, tanpa ada alasan yang jelas, dikeluarin. Ternyata memang saya kurang tahu kalau penyakitnya apa, tapi semacam seperti bipolar. Oh, bipolar. Semacam seperti itu. Jadi memang ada 2 kepribadian. Ketika dia lagi depresi, memang betul-betul nggak mau diganggu sama siapa-siapa. Bahkan ke kakak kandungnya sendiri memusuhi lah, istrinya memusuhi. Dan itu dari sumber keluarga yang saya tahu, memang kalau sudah begitu bisa bertahun-tahun prosesnya. Proses penyembuhannya. Penyembuhannya bisa lama lah, bisa panjang. Kebetulan istri saya juga pernah menikah sebelumnya dan kasusnya juga sama. Jadi Akang ini korban kedua. Ya, complicated kan. Itu dia. Jadi dari situ mulai merenung lagi kan. Ada apa ini? Salah saya apa lagi? Ada apa lagi nih gitu. Saya niat menikah lillahi ta'ala. Niat ibadah gitu. Ada apa lagi ini? Ada permasalahan apa lagi? Terus bertanya. Ada kekesalan, cuman itu dia di balik kekesalan itu saya bahagia. Ini mungkin pembersihan lagi. Jadi Allah tanamkan rasa ketenangan dulu. Ini mungkin ya ini belum bersih sempurna. Belum bersih sempurna. Belum bersih. Kalau untuk harta mungkin sudah bersih. Mudah-mudahan gitu. Ya, tapi untuk yang lain-lain kita nggak tahu kan. Mungkin ini pembersihan apa lagi? Pembersihan terus. Alhamdulillah. Dari situ saya bersyukur. Setelah itu saya pulang ke rumah orang tua, kembali ke rumah orang tua. Saya coba usaha lagi. Istilahnya kalau yang kedua itu memang benar-benar cepat, karena memang 1 bulan. Terus saya juga move on-nya cepat, lebih cepat kan. Ini mah kayaknya gagal ini mah. Ya karena Buni gagal karena memang sudah tahu lah gitu, ini pembersihan. Ini memang pasti ada hikmahnya gitu. Jadi memang cepat gitu. Dari situ saya move on lagi, saya mulai usaha lagi. Alhamdulillah
eh, beberapa kali pindah usaha tapi masih sama di bidang kuliner. Terus saya mulai sambil kerja juga freelance Apa kerja? di riset, Hmm, di riset pasar gitu. Ada di perusahaan swasta tapi sistemnya freelance. ya, ya, ya. Jadi saya ke meriset market gitu, target pasar dan lain sebagainya sambil usaha gitu. Terus fokus nggak lama dari situ 2 tahun ke belakang mama sakit. Aduh, jangan keberapa ini. Terus Udah. alhamdulillah dari situ mama sakit. Sebetulnya mama sakit sudah dari saya masih SMA sudah. Cuman memang agak mulai lebih terlihat lagi di belakangan ini. Alhamdulillah. Dari situ mama sakit, sempat dioperasi, sempat keluar masuk rumah sakit dan sebagainya, dan tanggal 5 kemarin qadarullah mama meninggal. 5 bulan ini. Bulan 5. Tanggal 5 bulan Tanggal 5 bulan ini. ini. Qadarullah. Hari Jumat ya. Hari Jumat kalau nggak salah. Alhamdulillah. Mama meninggal gitu. Itu merupakan cobaan. Cuman alhamdulillah memang hikmahnya mama udah tenang gitu. Memang selama ini ujiannya sudah selesai gitu untuk mama. Alhamdulillah. Dari situ belum selesai Kang. Mau diceritakan semua Kang? Masya Allah. Ini berapa apa ya? Rentang ujian ini. Dari situ mama meninggal alhamdulillah. Sebelumnya mama pernah bilang mama udah tenang ini dan tenang ini. Sebelumnya bilang itu dulu sebelum meninggal gitu. Itu yang bikin saya tenang sebetulnya. Ada statement itu, dan sebelumnya juga ke tetangga sempat. Jadi mama meninggal tidak ada faktor apa-apa Kang. Kondisinya memang lagi sehat pada saat itu. Gitu. Ya, memang ada penyakit bawaan ya sebelumnya, cuman nggak pada saat meninggal nggak ada sama sekali, nggak ada gejala itu gitu. Nggak ada gejala itu. Sempat keliling dulu ke keluarga, ngeliling dulu Silaturahim gitu ya. silaturahim ke tetangga, sempat ngeliling. Itu ngelilingnya statementnya itu sama, saya tenang di sini dan tenang di sini. Bahasa Indonesianya gitu. Itu ya. Rasa seneng gitu ya. Ya itu ketika mama meninggal alhamdulillah beberapa kali keluarga juga menyampaikan, tetangga juga menyampaikan sebelumnya mama pernah bilang ini, sebelumnya bilangnya sama gitu. Alhamdulillah dari situ belum selesai Kang. Setelah mama meninggal, karena memang rumah yang saya tempati itu dasarnya sebenarnya rumah itu milik kami dalam arti milik saya dan milik orang tua, tapi untuk atas namanya memang pakai nama orang lain gitu, atas nama, karena memang pada saat itu saya ngambil rumah itu pada saat pengangkatan, jadi belum bisa sertifikat rumahnya milik yang sebelumnya ya, dan itu masih kredit Kak. Masih kredit tuh, sampai terakhir itu masih kredit. Ketika mama meninggal tiba-tiba yang punya nama datang. Ada salah satu keluarga yang seakan-akan kebetulan gitu ya, tiba-tiba yang punya nama datang gitu, membicarakan masalah rumah. Padahal mah ya saya yang sebelumnya membangun, nyicil dan lain sebagainya, memang ada sebagian dari beliau juga gitu membantu karena memang keluarga gitu ya, tapi ketika mama meninggal mungkin ada kebutuhan lain, mungkin beliau ada kebutuhan lain, datang minta untuk kami keluar, maksudnya saya dan adik. Ini pengusiran kedua kalinya berarti. Pengusiran kedua kalinya. Saya dan adik keluar, dan alhamdulillah dari situ bahagia saya Kang. Masih bahagia. Kenapa? Mungkin di rumah itu banyak mudorotnya.
karena memang itu bawaan saya ketika masih zaman masih kerja di BRI dan lain sebagainya, masih istilahnya masih pendosa lah gitu. Rumah itu yang jadi saksi gitu istilahnya gitu. Rumah pertama saya ngambil kredit dan lain sebagainya. Ketika orang tua meninggal, terus besoknya ada yang datang ingin mengambil alih rumah itu karena memang atas namanya bukan atas nama saya. Dari situ saya bahagia. Bahagia kan, kenapa? Ini kayaknya pembersihan terakhir karena memang saya sudah nggak punya apa-apa lagi gitu. Udah nggak ada apa-apa lagi. Ini mungkin pembersihan terakhir. Dalam arti terakhir itu yang sebelumnya ya masalah perbankan, karena memang mobil, motor, dan ini terakhir rumah sudah selesai, sudah bersih gitu, udah nggak ada sangkut paut. Jadi saya memang betul-betul bersih, tidak ada sangkut paut dengan perbankan. Jadi memang wadahnya sudah dibersihkan. Sudah dibersihkan gitu. Ya. Dari situ kaget, otomatis kaget. Ya sedih ada gitu karena memang pengalaman mama semua ada di situ kan. Kita hidup, kita berjuang dan sebagainya. Ketika diusir secara tidak langsung, memang tidak secara paksa tapi ya ada pengusiran secara halus gitu. Cuman saya keluar rumah itu memang betul-betul bahagia. Saya sama adik itu memang tersenyum, serius Kang. Tersenyum itu bukan tersenyum sedih Kang, memang bahagia gitu. Ini kayaknya terakhir nih. Alhamdulillah gitu. Ini pembersihan baru gitu. Sepertinya ada banyak dosa saya yang dibersihkan gitu dengan kejadian ini. Mudah-mudahan insya Allah. Dari situ kami pindahlah ke Cimahi, ke Cisangkan. Alhamdulillah sekarang ngontrak berdua sama adik. Alhamdulillah berarti sudah dari tanggal 5 udah hampir 2 minggu ya, 2 minggu lebih. Baru-baru ini ya? Ya, insya Allah mulai lagi merintis usaha, mulai lagi jalan, mulai lagi kerja. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa lebih berkah gitu kan. Insya Allah dengan wadah yang baru, yang benar-benar bersih gitu kan ya. Dengan wadah yang luar biasa. Ini rentang ujiannya cukup kompleks sih kan sebenarnya. Dari ya emang itulah apa namanya tuh sudah emang qadarullah gitu ya. Dari Allah menyiapkan sesuatu yang baru yang lebih baik, itu memang perlu wadah yang baru, perlu wadah yang bersih maksudnya. Nah, makanya rentang ujian ini yang kalau mungkin saya pribadi yang mengalami hal tersebut belum tentu sekuat mental Kang Henry sebenarnya. Ya mungkin ini juga jadi pelajaran buat teman-teman Kang ya. Nah terakhir Kang Henry mungkin ada pesan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih bergelut di dunia riba. Mungkin pesannya pesan singkat aja mungkin buat teman-teman. Maka seperti apa? Pasti ketika kita keluar dari dunia riba, khususnya pasti akan banyak ujian. Pasti akan banyak ujian karena memang dasarnya pemasukan yang kita dapat itu haram. Itu memang tidak bisa dipungkiri gitu Kang. Cuman untuk yang memang berhijrah harus tetap sabar, harus tetap bahagia, harus tetap ikhlas. Yang penting ikhlas kan. Ketika kita sudah ikhlas, mau diterpa bagaimanapun ujiannya, insya Allah akan terus gitu, akan terus teguh gitu. Kalau untuk saya pribadi sih, kalau bisa Kang harus total Kang. Kalau memang misalkan hijrah dari perbankan takut, malah semakin perburuk, biasanya semakin memperburuk. Apalagi menunda-nunda waktu. Ketika kita menunda waktu, makin panjang urusannya, makin panjang dosanya juga, makin banyak, malah makin tidak tertata Kang kehidupan selanjutnya Kang. Gitu. Jadi kalau memang misalkan ingin berhijrah, lebih baik langsung niatkan hati, kuatkan hati memang karena Allah, karena memang kita takut dosa riba,
dan kita memang ingin hidup di dunia dengan berkah gitu, ya insya Allah nanti bawa ke akhirat, memang harus siap segala sesuatunya gitu, harus kuat, yang penting ikhlas. Karena memang setelah keluar dari dunia ribawi memang ya itu dia. Ya karena bukan hanya pegawai bank saja Bukan hanya pegawai. diuji, semua orang pasti diuji. Semua orang pasti diuji. Dan ujiannya pun beraneka ragam. Gitu. Beraneka ragam gitu. Cuman ya harus ikhlas. Gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Kang Henry, semoga pengalaman Kang Henry dan juga ujian-ujiannya mudah-mudahan jadi pelajaran buat teman-teman juga, dan juga jadi apa ya, jadi nasihat buat teman-teman yang sekarang masih bergelut di dunia riba. Yeah. Karena jangan khawatir setelah resign diuji, itu pasti, karena semua orang pasti diuji gitu ya. Dan nikmatilah proses itu karena Allah tanamkan ketenangan gitu ya. Ketenangan dalam hati. Baik, barakallah Kang Fauzi, terima kasih sudah sharing di podcast Hajana ini. Alhamdulillah, terima kasih Kang. Barakallah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.